Bismillahi, awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman bersifat wujud seratu kidam, pujahan umat siang jumalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, seratu selatan utara timur Barat. Mulanya jalo diserahkan kanai kulari dinan bapalun, mulanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirik tabang ramu-ramu, enggok mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak bersebut namu, gadang indak berimbaukan gala, sambah terserak ke tengah-tengah. Tantak putih ke hulu, di bawah kiliran taji, asa mulu kata dahulu, tiga limbagu nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga sirih jo pinang, nama samu kita memakaikan. Lurih ke unan dari Pasar Baru, di sinan hati takabe, minta ampun ambo dahulu, jawailah salam di nan rape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Sulah Bendam Project, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel kebanggaan kita ini. Mudah-mudahan kawan-kawan Dunsana semuanya masih setia menunggu updatean baru dari channel Sulah Bendam Project ini. Perlu kita sampaikan juga kepada kawan-kawan bahwasanya sudah lama, apakah bisa dibilang ini hiatus atau sebagainya, tapi insya Allah ke depan kita akan berusaha mengoptimalkan kembali agar dapat berjumpa dengan kawan-kawan. Paling tidaknya 1 kali sebulan itu ada 1 video. Mudah-mudahan di sela-sela kesibukan dan mungkin di sela-sela kegiatan kita akan memfokuskan satu waktu agar dapat membuat 1 video. Mudah-mudahan, mohon doanya kawan-kawan. Kawan-kawan yang ambo hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, kita bisa langsung saja ke pembahasan kita pada video kita kali ini. Kita akan membahasnya di Balai Nan Randah. Dusana Sulah Bendam Project yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pembahasan kita kali ini tidak kalah penting dan tidak kalah menarik dari pembahasan-pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang undang-undang dan hukum yang ada di Minangkabau. Dusana, suatu suku bangsa yang mempunyai pemerintahannya sendiri tentulah mempunyai undang-undang ataupun hukumnya sendiri yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Bila undang-undang dan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis tersebut apabila masih ditaati dengan setia oleh setiap warganya, maka ia akan menjadi pandangan hidup yang ampuh dan bisa juga dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa tersebut. Meskipun Nusana, suatu suku bangsa itu telah ditaklukkan oleh suatu suku bangsa yang lain, namun pandangan hidup yang berdasarkan atas undang-undang dan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis tadi sejatinya telah dipandang sebagai adat oleh suatu suku bangsa tersebut Dunsana. Demikianlah jikalau kita berbicara tentang suatu suku bangsa yang mendiami sebelah barat bagian Sumatera, tepatnya bagian tengah yang bernama Sumatera Barat ataupun Minangkabau, adalah merupakan suatu suku bangsa yang masih taat dan patuh serta setia kepada adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang, meskipun juga sebagai suatu suku bangsa yang sejatinya juga telah melebur ke dalam suatu suku bangsa yang menjadi warga serumpunnya. Kesetiaan orang Minangkabau terhadap adat istiadatnya ini diumpamakan oleh mamangan, hidup di kanduang adai, mati di kanduang tanah. Maknanya Dunsana, antara hidup dan kematian itu sudah mempunyai tempatnya dan tidak akan mungkin bisa untuk kita hindari. Sebuah pameo yang muncul pada saat zaman Hindia Belanda yang mana ini memperkuat ataupun memperteguh orang Minangkabau terhadap adat istiadatnya yang berbunyi Kompani Baten Tiang Basi Minangkabau Baten Teng Adai, yang mana ini melukiskan
keseimbangan kekuatan antara orang Minangkabau pada saat itu dengan kekuatan dari orang Belanda yang menjajah ataupun yang berusaha menjajah Minangkabau pada kala itu. Meskipun kalah dalam perang Dun Sanak, akan tetapi jiwa orang Minangkabau tidak akan pernah ditaklukkan, karena mereka memegang teguh adat istiadat mereka, karena adat mereka awet. Sebagaimana ungkapan Mamangan yang mengatakan, indak lapuak dek hujan dan indak lakang dek paneh, yang mana berarti kekuatan orang Minangkabau memang terletak pada adat dan istiadatnya, yang membuat mereka tidak akan pernah bisa diganggu oleh kebiasaan-kebiasaan yang diberikan oleh Belanda. Karena Dun Sanak, dalam sejarah Minangkabau memang sudah banyak bangsa asing yang berusaha untuk menguasai orang Minangkabau. Akan tetapi karena tadi orang Minangkabau berpegang teguh kepada adat dan istiadat yang mana dinukilkan dalam pantun Dun Sanak. Sekali ayah gadang, sekali tapian berubah, nan ayah kailia juo. Sekali balega gadang, sekali aturan batuka, nan adai baitu juo. Peraturan Dun Sanak akan bisa berubah dikala pemerintahan di suatu bangsa itu juga telah berubah. Akan tetapi alam pikirannya yang esensial tidak akan pernah tergoyahkan Dun Sanak. Bahkan Dun Sanak, agama yang sempat menjadi anutannya pun tidak bisa mengubah adat tersebut secara semena-mena. Mamangan juga mengatakan Dun Sanak bahwasanya sifat dari adat Minangkabau ini diibaratkan oleh Mamangan adai babu hua senta, karena sebagai suatu suku bangsa yang memegang falsafah hidup alam takambang jadi guru, memiliki sifat adat yang lentur atau bisa mengikuti arus zaman. Oleh karena itu dapat diartikan juga bahwasanya adat Minangkabau ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah dan memakai pola hidup sesuai dengan ungkapan Mamangan, dan elok dipakai dan buruk dibuang. Walau banyak terjadi perubahan akibat terjadinya perubahan kekuasaan ataupun perubahan pemerintahan Dun Sanak, namun secara spiritual, undang-undang dan hukum masih dipakai sebagai pedoman hidup. Umpamanya atau bisa kita contohkan seperti stelsel matrilineal, harta warisan, pola kepemimpinan dalam masyarakat, dan ajaran-ajaran yang merupakan dari falsafah alam Minangkabau itu sendiri yang dikatakan dengan adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Sekian Dun Sanak pembahasan kita pada video kita kali ini, yang mana di sini dapat kita artikan bahwasanya adat Minangkabau itu babu hua senta. Dalam artian adat Minangkabau tidak kaku Dun Sanak dalam menjalankan undang-undang dan hukum bagi orang Minangkabau itu sendiri. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya adat Minangkabau mempunyai falsafah hidup yang tidak akan pernah bisa tergerus oleh zaman. Walaupun sekalian ayah gadang datang dan mengubah tepian daripada sungai yang hanyut tadi, orang Minangkabau akan tetap berpedoman teguh kepada adat istiadat yang menjadi pedoman hidup bagi mereka. Akhir kata Dun Sanak, ibarat biduk kaciak dan alun sudah, pakakeh dan alun langkok bana, jika belayi ke tapi kok ke tengah takuik de golombang, kok ke tapi takuik de buayo. Tak mungkin si buto ke membimbing, si lumpuh ke menari, si bisu ke menyanyi. Karena memang atas keingintahuan yang mendalam dari diri anak muda Minangkabau itu sendiri, makanya video ini hadir untuk memberitakan kepada kita bersama bahwasanya apa-apa yang dinamakan dengan adat Minangkabau itu dapat kita pelajari secara terus-menerus dan secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan Dun Sanak berkat doa kita bersama ada kemajuan dari video ataupun channel kita ini, yang mana manfaatnya mudah-mudahan dapat dirasakan oleh anak muda Minangkabau hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.